tes. Welcome. Tes. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Diantias. Nah, hari ini aku nggak sendiri. Akhirnya aku bisa bikin Q&A bareng suamiku. Tada! Ya, as you know guys, sekarang aku bikin question and answer with my husband atau Mas Ano. Bilang halo dong. Halo. Oke. Hari ini kita mau jawabin pertanyaan kalian, dan aku senang banget akhirnya bukan aku aja yang jawab, akhirnya Mas Ano juga mau bantuin, dan dia kebetulan hari ini selesai kerja karena besok masuk pagi ya, makanya selesainya awal. Biasanya tuh selesainya kamu jam berapa sih? Jam 1 malam atau 2 pagi ya? Jam 3 pagi. Jam 3, makanya kita nggak pernah ketemu. Kalau aku bikin Q&A itu biasanya aku pulang kerja terus aku bikin konten sendiri, karena kalau nungguin Mas Ano tuh terlalu lama. Oke, langsung aja kita nanti langsung ke pokok pertanyaan ya. So buat kalian yang penasaran seperti apa kira-kira Q&A atau jawaban dari kita, so keep on watching and stay tuned guys. Langsung, are you ready? Yes. Yes. Oke, langsung pertanyaan pertama sayang. Aku bacain, kamu yang jawab ya. Oke? Ya kalau bisa. Harus bisa. Oke, pertanyaan pertama ini dari @Cynthia_Tari. Cynthia Tari, halo. Dia nanya, Kak, gimana kalau kita satu kamar dengan orang yang tidurnya ngorok? Kan cuma ditutupin korden. Oh, ini dia komentar waktu aku nge-share itu loh, video kru cabin dulu. Kan nunjukin kalau cabin kita tuh ada kordennya doang. Jadi gimana kalau cabin mate kita ngorok tuh gimana? Cabin mate kita ngorok itu bencana itu. Gimana ya? Harus gimana maksudnya biar bisa tidur tuh kan? Tapi kamu pernah punya pengalaman cabin mate ngorok kalau tidur? Pernah ya dulu tuh. Yang dibela itu. Gimana kamu menyiasatinya? Wah. Gimana ya? Mendingan kita tidur di luar. Tidur di apa, koridor? Enggak. Mendingan kita pakai itu penutup telinga. Apa sih, earplug? Iya. Earplug. Yang kayak kapas itu loh. Ada sih di travel shop. Di apa? Di tempat aku kerja ada dijual kayak gitu, kayak penutup telinga buat biar kalian tidur Kalau nyenyak. enggak nanti minta supervisor gitu. Pindah. nanti dikasih. Cabin change ya. Iya. Kalau ada teman. Kalau cuma ngorok sih masih mending, tapi kalau mungkin ya kan orang kan nggak tahu mau orangnya nyebelin atau gimana, suka nyalain musik keras-keras kayak gitu misalnya. Soalnya karakternya macam-macam, nggak cuma ngorok aja masalahnya sebenarnya. Pas kamu jam tidur dia apa dengerin dangdut keras-keras, Ini dangdut koplo. joget sendiri, itu nanti minta pindah Ya, cabin sama orang lain nggak apa-apa, mending kayak gitu. bisa request. Bisa senyamannya ya, lebih nyaman sama teman kita sendiri, karena ya itu kalau di tempat kerja kan kita bakalan punya teman lah, maksudnya join sendiri tapi di tempat kerja pasti ada teman yang mungkin lebih dekat dari yang cabin mate sekarang, atau teman sekamar yang ngorok atau nyebelin atau gimana. Intinya kalau punya masalah sama cabin mate bisa tuker, itulah pokoknya. Bisa tukar, jadi nggak Tapi kalau masalah. cuma ngorok ya itu kali mungkin pakai Earplug, airbag apa namanya. ya penutup telinganya yang kayak kecil itu dimasukin. Udah, itu aja sih saran dari kita. Oke, Cynthia Tari. So next pertanyaan, wah ini namanya kepotong, sorry guys, tapi ini ada yang nanya, Kak, kalau experience kita baru training 5 bulan gimana? Kalau mau ke kapal 5 bulan training. Kalau 5 bulan tanggung itu, selesain sekalian sampai 6 bulan. Soalnya minimal kayaknya 6 bulan kayaknya. Iya, biasanya minimal 6 bulan. 6 bulan. Di kapal manapun kayaknya require-nya 5 bulan. Minimal. Iya. Kalau 5 bulan tanggung. Jadi selesain aja sekalian, cuma 1 bulan lagi kan. Benar. So itu tadi ya, jadi jangan nanggung. Next, ini juga namanya kepotong, sorry guys. Tapi pertanyaannya, Kak Dian apply di kapal lewat Duta Samudra Indonesia atau apply sendiri? Duta Samudra? Itu agensi kapal. Itu agensi kapal tapi kita malah belum kenal itu. Duta Samudra. Ini kayaknya kapal tanker kayak gitu kali, kayak Mas Pur dulu. Mungkin iya ya, Duta Samudra. Kita kurang tahu guys, karena kita taunya agensi kapal pesiar tuh PT Alpamax Sai punya kita, yang tempat agensi kita gabung. Terus yang punya Mas aku tuh siapa?
apa namanya? Ratu Oceania. Ratu Oceania Jogja ya? Kita. Jogja. Iya. Terus mana lagi? Terus CTI Jogja, CTI juga Jogja, ada. itu CTI Bali juga ada. Agensi kapal pesiar. Tapi kalau Duta Samudra kita belum tahu. Coba nanti kita cek ya. Yeah. Tapi ini kayaknya kapal tanker gitu deh, kapal minyak gitu. Mungkin, tapi nanti kita pastiin dan kita kasih itunya gambarnya. Jadi kalau kita lewatnya lewat PT Alpha Max Sai nanti Jakarta. dikasih lihat ya. Ya, nanti aku kasih alamat apa Instagramnya, linknya, kalian bisa follow Instagram. Yeah. Oke, so itu tadi. Next, ini pertanyaan dari @faisal86. Semoga channel Kak banyak subscribernya, amin amin ya Allah. Terima kasih. Salam dari Surabaya. Di agent mana Kak dulu, soalnya saya mau apply. Oh, ini dari Surabaya. Halo Surabaya. Oke, agentnya Bonek. agentnya kita udah sebutin tadi. Ya, PT Alpha Max Sai Jakarta. Sama Bali adanya. Bali juga ada. Ada baru 2 tempat ya kayaknya. Itu, jadi kamu bisa searching dan follow Instagramnya. Oke, Faisal 86. So next, ini pertanyaan dari Rengoku. Gimana ya? Rengoku Kyojuro. Itu namanya Orang Jepang gitu. orang Jepang. Tapi kok ngapak nih bahasanya. Coba bacain. Oke, pertanyaannya, Kak mau tanya dong, aku kan udah daftar di klub BST di STIP Marunda. Nah, pas aku cek ada soal assessment gitu. Nah, karena aku awam jadi nggak tahu soalnya apa. Kira-kira kakak tahu nggak soalnya apa? Ini tentang pertanyaan assessment BST. Ingat ya? Pertanyaan assessment BST itu biasanya apa ya? Tentang di buku safety itu loh. Kayak lifeboat, terus terlalu panjangnya pertanyaan. Iya sih. Sebentar. Harus dipahami dulu pertanyaannya. Kak mau tanya dong, aku kan udah daftar di kelas DST di STP Marunda. Pas aku cek ada soal assessment. Karena aku awam jadi nggak tahu soalnya apa. Kira-kira kakak tahu soalnya apa? Kalau di tentang safety, kalau seingatku iya, loh. kalau di Basic safety STIP, training. BST itu soal safety kayak gitu. Tapi kan mereka jelasin dulu. Masalah pemadam kebakaran, apa namanya? Terus Kalau untuk apa namanya, kebakaran minyak pakai alat yang mana, kalau kebakaran listrik Karena pakai alat yang mana, macem-macem. kayak gitu biasanya. Macam-macam kayak apa sih? Apa namanya? Fire extinguisher. Iya, terus fire extinguisher. masalah apa namanya, cara menangani kalau ada orang yang pingsan kayak gitu-gitu, seperti kasih pernapasan buatan kayak gitu-gitu. Kayak praktek. Kalau di BST biasanya soalnya kayak gitu. Tapi nanti ada bukunya, Kira-kira. jadi jangan khawatir sih, karena Iya, pasti. gurunya tuh jelasin dulu. Pasti dikasih modul. Modul. Iya. Jadi benar-benar nanti dipelajarin, maksudnya didengerin dulu, habis itu baru ditanyain. Jadi bukannya yang langsung dapat assessment, jadi jangan khawatir. Iya. Dan lumayan mudah juga ya, karena kan habis dijelasin, jadi kita masih Iya. fresh ingatannya. Gitu. Jadi tentang yaitu safety, basic safety training Iya. on board. Jadi tentang keselamatan mencakup semuanya. Oke, ini buat Rengoku Kyojuro. Next, pertanyaannya dari @yasmin_cute. Halo Yasmin. So, ini pertanyaannya, kalau drill itu ngapain aja Kak? Kalau drill, Sesuai itu apa sih? kalau drill itu kan, Station. iya. Nanti kan apa, kita dikasih alarm sama announcement dari PA di setiap, Public iya, announcement. di setiap apa, cabin kan ada speakernya. Nanti ada alarm. Yang pertama ini harus ngapain? Yang pertama biasanya yang pertama harus nunggu dulu. Soalnya apa? Announcement. Iya, kayak kalau di sini namanya first stage response, itu buat orang-orang yang kerjanya di deck sama di engine. Jadi mereka bergerak dulu, ngambil peralatan. Tim yang pertama. Iya, ngambil pemadam kebakaran. Tapi kalau orang hotel seperti kita yang kerja di bar, restoran, housekeeping, laundry dan lain-lain, kita masih nunggu alarm yang selanjutnya gitu intinya. Jadi nanti ada step by stepnya. Iya. Terus kalau di sini pas nggak tahu, mungkin di Kapal di lain. kapal lain namanya juga crew alert. Crew alert berarti itu buat kru, buat keseluruhan gitu. Jadi apa, pas crew alert kita harus ngambil life jacket kita, cabin. Habis itu kita ke tempat safety duty masing-masing. Apa, setiap kru itu beda-beda. Nanti pas apa? Pas hari pertama Pas hari biasanya pertama datang, kita dijelasin. iya, kita dijelasin. Station kita di mana, terus tugas kita ngapain, karena setiap safety crew tuh beda-beda ya tugasnya. Kayak guiding the passenger, terus apa, counting lifeboat. Kayak di depan tuh entrance kalau kerjaku kan Pax Master, jadi aku
ngamanin satu deck di plaza gitu, mini plaza di dalam kapal pesiar. Jadi aku make around Pax Master. Terus ada yang guide di staircase di apa namanya, tangga, di tangga. Buat Kan, tamu iya. kayak arah-arahnya ya. Kan di kapal kan banyak tangga kan, jadi apa, Bingung. kita harus guide tamunya harus jalan kemana kayak gitu. Kanan ke kiri ke depan. Iya. Ke deck berapa gitu. Jadi ada setiap pojok ada krunya. Iya. Nah itu drill. Jadi tergantung kamu nanti posisinya di mana, nanti dapat station apa, terus tugas kalian apa gitu ya. Ini buat Yasmin Cute. Oke. So next question is dari apa nih? Ababilon. Halo Ababilon, namanya susah banget ini. Kak mau nanya, sebelum kerja di kapal itu wajib ikut sekolah pelatihan kah? Saya baru aja lihat YouTube kakak jadi tertarik gitu kerja di kapal. Wah, subscriber nih. Gimana, wajib ikut sekolah pelatihan nggak sih kalau ke kapal pesiar? Wajib. Wajib. Harus. Karena syarat ya itu. Yeah. Maksudnya kalau misal dari SMA, kayaknya belum bisa ya langsung join ini kan? Belum Karena bisa. persyaratannya harus kayak 6 bulan di hotel atau 1 tahun di hotel training. Nah, sedangkan pelatihan itu kan apa ya, membantu kita masuk ke komunitas. Itu komunitas apa sih? Jadi dapat pelajaran yang lebih fokus ke kapal gitu. Nggak cuma di perhotelan gitu. Kamu dulu ikut pelatihannya? Iya. Berapa lama dulu? Dulu pelatihannya cuma 3 bulan, terus trainingnya di hotel 6 bulan. 6 bulan, terus langsung apply ke kapal pesiar. Nah ini yang sering aku jelasin. Suamiku cuma 3 bulan di teori di kelas, 6 bulan training. Iya ya, kurang lebih 1 tahun lah. Training plus kerja. Iya. Terus langsung alhamdulillah bisa diterima. Makanya buat kalian yang pengen cepet-cepet join ke kapal pesiar ya ikut pelatihan kayak suamiku. Dulu sekolahnya di mana? Dulu di LPK Wisata Bahari Yogyakarta. Ya buat kalian yang posisinya di Jogja atau di Semarang atau di mana, kalian bisa searching di LPK apa LPK? LPKKP. LPKKP Wisata Bahari Yogyakarta. Kalian bisa browsing. Tapi gini ya, kalau kita nunjukin sekolah atau nunjukin tempat pelatihan kita, ini bukan menjamin kalian bakalan jadi pelaut, ya enggak? Ya, bukan jaminan, bukan promosi juga, tapi ya karena kita juga enggak di endorse. Cuma saya kan sekolahnya di situ, jadi saya sebutnya di situ. Tuh, makanya. Tapi sekolah lain juga ada. Banyak, makanya kalian tinggal searching di sekolahan atau pelatihan di dekat rumah kalian masing-masing. Iya. Jadi kalau kita kalau lebih dekat lebih enak. Tapi dulu teman-teman banyak yang dari Magelang, dari Semarang, luar kota ya, dari Jogja. Medan juga ada satu kelas itu. Oh iya. Makanya banyak tuh. Berarti termasuk gitu. Cuman nggak semuanya pasti jadi keterima pelaut ya setelah situ. Pasti nasibnya beda-beda guys, karena rezeki kan kita nggak ada yang tahu. Cuman kebetulan alhamdulillah Mas Ana bisa. Makanya seperti yang aku bilang, never try never know. Jadi kalau kalian udah niat sekolah ya udah langsung total gitu ya. Maksudnya kalau interview di kapal ditolak, coba lagi, coba lagi, karena kan nggak semuanya interview pertama langsung diterima ya kan. Kamu udah pernah ditolak nggak waktu interview? Kebetulan belum pernah sih. Interview pertama langsung diterima? Wah sama kita. Sama. Jadi nggak terlalu susah sih sebenarnya. Ya, makanya berarti kita interview pertama alhamdulillah langsung diterima. Makanya kan kadang teman-temanku cerita. Interview pertama ditolak, interview kedua ditolak, interview ketiga baru diterima. Makanya itu kayak penasaran aja gimana waktu interviewnya gitu loh. Soalnya waktu aku sendiri pribadi, aku waktu itu gampang aja, maksudnya alhamdulillah gampang. Makanya buat teman-teman ini mungkin udah rezekinya juga ya kali. Rezekinya juga, jadi makanya langsung dimudahin. Makanya buat kalian jangan pernah takut mencoba, oke? So itu tadi buat Babylon namanya. Oke, next pertanyaan dari @puspadewi. Ini kayaknya Puspa Dewi itu udah pernah nanya dulu pertanyaan yang lain. Ini pertanyaan baru lagi dari @Puspa Dewi. Kak Dian, untuk kapal Aida di posisi asisten waitress masih available enggak? Asisten waitress itu F&B ya? Asisten waitress itu. Soalnya kita tuh ada 2 asisten waitress. Maksudnya ada bar sama restoran. Oh, itu mungkin asisten waitress di restoran ini mungkin maksudnya. Kali ya? Iya. Soalnya kita manggilnya setiap kapal beda-beda ya? Iya. Soalnya kalau di Aida, kalau di kalau di bar kita bilangnya bar waitress gitu, nggak ada asisten bar waitress. Terus kalau di restoran, iya mungkin asisten asisten steward. Iya, kita punya asisten steward. Iya, masih ada.
masih terus itu kan, masih Iya. terus. Makanya buat Puspa Dewi jangan lupa follow Instagramnya @alpamaksasai Jakarta, karena Iya. itu pasti update lowongan apa sih, posisi apa aja yang available. Iya. Tapi ini Mereka sering posting. sering banget, dan walk interview kemarin juga pernah buka di Jogja juga, aku baca bulan Ya, Maret jadi agennya di Jakarta, sama tapi Bali. tapi mereka bikin interview di Jogja Iya, gitu loh walk misalnya. interview. Atau kadang-kadang di Surabaya juga ada kayak gitu. Jadi tour ya, tour gitu Puspa Dewi. Jadi jangan lupa follow Instagramnya biar infonya update. Oke Puspa. So next pertanyaan dari Sukini Setiawan. Halo Sukini Setiawan. Ini Kak mau tanya, untuk salary di kapal besar dan di kapal kecilnya Aida dengan posisi yang sama, itu dapat salary beda apa sama Kak? Nah, anak Aida nih kayaknya, calon Aida. Bagus nih pertanyaannya. Oke, kapal kecilnya Aida sama kapal besarnya Aida, gajinya sama nggak? Sama. Sama. Kerjanya aja yang beda. Iya kan? Ya mungkin Kapal kerjanya kecil. agak beda ya. Jalannya lebih panjang. Mm. Terus sama aja ya gajinya. Sama aja Jadi tergantung. Tapi kalau aku lebih Kalau misalnya kapal kecil lebih kecil, kapal gede lebih besar, nanti iri. nggak ada yang mau ke kapal kecil, pasti Rebutan ke semua kapal mau besar. ke kapal besar. Benar-benar. Jadi sama. Iya sama. gajinya sama. Cuman ya itu, kadang kan ada orang yang lebih suka milih kapal kecil. Kayak kamu milih ngerasain ini, kita udah di kapal Aida Prima, itu lumayan besar. Bukan yang paling besar di Aida sih, kan ada Cosma, ada Aida Nova. Kamu perasaannya gimana? Mending kapal kecil, Sphinx, atau yang kayak gini? Mending yang Paling kecil, sedang kayaknya. Sphinx berarti, medium. Iya. Yang kayak Blue, terus Bella, Mar, Stella, kayak gitu. Soalnya kalau aku guys, karena posisiku di shop assistant, kalau aku lebih ke kapal besar. Kerjaannya tuh lebih tertata, dan shopnya tuh lebih besar, dan lebih apa ya, kayak lebih jelas gitu loh. Kalau di kapal Sphinx atau kapal kayak setengah medium size M, itu tuh terlalu banyak kerjaan. Kalau di mall ya, di mallnya. Tapi nggak tahu kalau di F&B gimana. Di F&B sama aja. Sama aja. Cuma mungkin kadang-kadang orang satu timnya banyak punya temen kayak gitu, jadi apa, misalnya kontrak pertama temennya banyak, jadi keinget, oh iya aku dulu ke kapal ini, jadi aku seneng pengen ke kapal ini lagi. Balik lagi. Itu biasanya kayak gitu. Gitu makanya. Tapi kalau kapal kecil kapal besar tuh tergantung orangnya, kadang ada yang suka kapal kecil dan kapal besar, tapi gajinya sama. Oke, buat Sukini Setiawan. Next question is dari Dian Data. Wah, Dian. Hai Dian, namanya sama. Dian Data. Kak mau tanya, buat BST reguler itu kira-kira berapa biayanya? BST kemarin berapa? 1,5 kita terakhir. Iya, tahun kemarin itu 1.500.000. Tahun 2020 kita ya bikinnya. 2020 apa 2000? Iya. Iya, sebelum pas pandemi kita bikin. Iya, itu di fokus. Iya. MTC, Iya, fokus Maritime Training Training Center Center. di Fatmawati, Jakarta Iya. Selatan. Tapi agen lain yang bikin BST juga ada. Tapi kita nggak Di pernah nyobain. STIP Semarang juga bisa. Tapi agak complicated, ya nggak? Apa sama aja? Sama aja. Tapi kalau aku dari awal, dari kontrak pertama memang di fokus MTC. Makanya kalau kamu mau daftar atau tanya-tanya, tertarik, kamu searching aja fokus Iya. MTC Fatmawati. Kebetulan kan agen kita kan di Jakarta, jadi Makanya paling deket. iya. Sekalian ke agen, sekalian bikin BST. BST Lebih di gampang. Bukan Jakarta bikin, juga. memperpanjang sebenarnya. Tapi kita ikut kelas lagi. Iya. Sebenarnya kita udah punya, karena itu masa aktifnya kayak paspor gitu guys, 5 tahun. Setiap 5 tahun ganti ya. Iya. Gitu. Oke, itu buat Dian. Next question ini dari Elsa Apriani. Halo Elsa. Kak, kalau dari agensi gitu masuk kerjanya real atau pakai uang? Wah, ini yang sering ditanya tau. Ini pertanyaannya. Masuk ke kapal pesiar itu harus pakai uang nggak sih? Kayak nyogok atau apa atau gimana? Atau real tanpa uang? Menurutmu gimana? Kalau Pengalaman kita berdua, kita real apa dari awal? Iya, dari awal di PT Alpha Maksasa itu semuanya real, nggak pakai uang. Iya. Jadi dari mulai interview, bayar ini, bayar itu, bayarnya nggak harus ke orangnya. Jadi kita bayar ke bank. Jadi apa namanya, official kayak gitu. Iya, jadi nggak perorangan minta biaya. Cuman ya itu, kalau kamu udah diterima interview, kamu butuh biaya buat BST, CCM, SAT, buku pelaut, Yellow Fever, itu dokumen semua kelautan. Sebelum kita join kita wajib punya, dan itu biaya sendiri, ya kan? Makanya itu sih yang biaya yang kita habisin untuk sebelum join. Cuman kalau masuk aja untuk
daftar interview itu pakai uang? Enggak pakai sama sekali. Jadi tergantung kamu waktu di interview ya, diterima enggaknya gitu. Oke, tenang aja, nggak ada pakai uang-uangan. Oke, buat Eka Apriani. Next question. Ini dari Mbak Janjan. Mbak Janjan, halo Mbak Janjan. Kakak kerjanya ngapain aja ya di kapal? Nah, kakak kerjanya ngapain aja ya? Oke, kamu dulu. Karena kita dari dua departemen yang berbeda. Kamu ngapain kerjanya? Aku di bar, di apa namanya? Bartender lah istilahnya kalau di minuman. Iya, internasional. Tapi kalau kita kan di kapal Jerman, jadi kita nyebutnya barkeeper. Barkeeper. Iya. Bahasa internasionalnya bartender. Bikin minuman ya. Bikin minuman es cendol kayak gitu. Sirup. Es cendol. Pakai sirup marjan. Boba. Kayak gitulah. Milkshake. Gitu. Pop ice. Iya. Nggak ada guys, beneran ngawur. Ya, bartender bikin minuman ya, ngocok minuman guys. Tuh, itu kamu? Buat Mas Ano, barkeeper atau bartender. Kalau aku posisinya di shop assistant, jadinya gampangannya tuh SPG-nya kapal pesiar. Jadi kalau kerja di mallnya, ya kayak SPG Matahari, SPG Sentro kayak gitu. Pernah aku guys jadi SPG Sentro, makanya sekarang tapi dia di kapal. Sekarang tetap SPG tapi di kapal pesiar, di mini plasanya, di mall di dalam kapal pesiar. Iya. Jadi kerjanya sama kayak di darat ya. Iya, jadi kasir, lipat-lipat baju. Kayak gitu kan. Kayak SPG lah, kalau baju habis dilihat-lihat sama tamu kan berantakan. Terus dia yang ngerapiin, ngelipet-ngelipet. Jadi kayak gitu kerjaannya SPG. Nah, itu dari buat Mbak Janjan. Next question at Laulu Wali. Kak, kalau nggak punya ijazah sama sekali bisa nggak? Waduh, maksudnya ijazah apa ini? Ijazah apa ini maksudnya, sekolah? Pelatihan atau ijazah SMA maksudnya? Kalau nggak punya ijazah sama sekali, ijazah pendidikan atau ijazah pelatihan buat ke kapal nih? Bingung. Coba nanti nanya lagi ya. Kalau SMA, SMK kayaknya harus. SMA, SMK? Iya. Harus pakai ijazah? Iya, maksudnya harus selesai sekolah sampai SMA, SMK. SMP nggak bisa berarti? SMP nggak bisa. Kayaknya nggak bisa sih. Kalau di Alta Maksasa itu ijazah terakhir ya, sama pengalaman kerja. Iya, terus apa namanya? Ijazah pelatihan juga harus. Biasanya agennya selalu nanya. Kayak training, pas training gitu ya. Iya. Oh, berarti ya harus pakai ijazah sekolah pendidikan terakhir, minimal SMA ya, SMA, SMK. Iya. Terus kan ijazah pelatihan kan apa namanya? Kalian berarti dapat pelatihan bahasa Inggris, pelatihan perhotelan, pelatihan soal kapal kayak gitu kan. Jadi agennya kan sudah tahu pasti. Kalau kamu udah pernah join atau gabung sama. Kalau nggak pakai ijazah kan mereka nggak tahu kamu bisa bahasa Inggris apa enggak. Karena ada tes kayak gitu ya, tes bahasa Inggris, tes itu. Oke, itu dari Laulu Wali. Next question ini buat @baby Ginta. Halo Baby Ginta. So Kak, kalau di kapal wifi-nya nggak bisa tiap hari ya? Maksud saya online tiap hari, soalnya gebetan online 2 kali sehari. Hihi, apa bener? Wifi kapal? Bagus ini pertanyaannya. Bisa nggak tiap hari online? Kok ini gebetannya 2 kali sehari online? Kalau di kapal kita di Aida, wifi-nya tiap hari bisa online sebenarnya. Ya. 24 hours. Ya, cuma kan kita harus bayar. Kerja. Ya, terus harus kerja. Kerjanya panjang. Makanya mungkin itu. Ya, mungkin gebetannya Kak Baby Ginta sibuk. Kalau enggak dia berusaha hemat gitu. Iya, Jadi, karena memang wifi-nya mahal banget ya. Kayak bisa double price dari harga di Indonesia. Soalnya 1 giga, cuma 1 giga di kapal kita berapa? 1 gigabyte berapa? 10 euro. 10 euro itu 160.000. Katakan 1 euronya 16.000 ya kan? 160.000 cuman 1 gigabyte. Dan itu kecepatannya lama. Maksudnya nggak cepat. Kalau kapalnya lagi di laut lemot biasanya. Makanya buat baby kita mungkin ya pacarnya kerja capek ya. Karena kayak kita sendiri kalau istirahatnya breaknya cuma sejam 2 jam tuh mending tidur daripada buat sosial media. Ya, karena memang jarang banget aku juga sosial media semenjak di kapal. Lebih baik istirahat dan hemat karena kita pakai SIM card sih ya. Pakai SIM card kartu Eropa. Kita beli kartu nomor sini, terus kita bisa online kalau di port. Kayak aku upload YouTube gini, aku butuh sinyal yang kuat, makanya aku pakainya pakai SIM card, nggak pakai wifi kapal. Wifi kapal tuh kalau pakai emergency aja ya, maksudnya kalau pas ngecek 5 menit
10 menit ya pakai wifi kapal. Tapi kalau buat upload download movie music itu pakai kartu kita yang beli di Eropa, ya kan? Lebih cepat. Hanya mungkin pacarnya disuruh beli kartu SIM Eropa atau layarnya di mana. Ya, jadi lebih murah. Setiap kapalnya sandar, dia bisa online dan lebih cepat gitu. Gitu ya baby Kinta. Jadi jangan khawatir. Mungkin terlalu capek kerja karena apalagi kalau kontrak pertama, kedua itu pasti masih adaptasi juga. Jam kerja kita tuh 11-12 jam ya. Kadang 13 jam juga kamu. Ya kan? Makanya kita terlalu sibuk. Jadi jarang online. Karena kita pribadi juga nggak pernah online 24 jam ya. Lebih baik tidur. Oke? So itu tadi jawaban dari kita buat baby Kinta. Next, pertanyaan dari Dimas Ilham. Halo Dimas. So ini Kak, kalau mata minus bisa lolos nggak ya? Wah, ini mah sama kayak gua. Mata minus ini alhamdulillah bisa. Aku mata minus nggak apa-apa. Tapi kalau di AIDA bisa, tapi kapal lain aku nggak tahu deh. Iya mungkin. Kalau kapal AIDA Jerman di PP Alpha Maksasai itu bisa guys, karena aku minus. Nggak ada masalah. Yang penting nggak buta warna ya. Buta warna tuh nggak bisa. Buta warna agak susah. Nggak bisa karena tes medikalnya tuh ketat banget. Jadi kalau minus silinder plus itu bisa, tapi di kapal tempat aku ya. Kalau kapal lain aku nggak tahu sih, aku belum pernah sharing tentang mata minus bisa diterima nggak, karena aku belum pernah apply di company lain masalahnya. Aku cuma apply di AIDA aja guys, dan sampai sekarang. Oke, ini buat Dimas Ilham. So next question ini dari Rahmat Hidayat Sitorus. Oh, namanya panjang banget. Halo Rahmat, saya sudah saya sudah kapal banyak cewek cantik main gila, silakan. Yang mau niat nyari jodoh silakan, mau serius terserah. Masing-masing cewek Asia semuanya. Tidak ada. Nggak jelas ya? Apa ini? Nggak ngerti. Maksudnya ini nggak nanya deh kayak. Nggak. Kita kurang ngerti nih. Rahmat Hidayat Sitorus. Oke, next kita skip pertanyaan yang ini. Bukan pertanyaan, kata-kata yang ini. Ini buat @pemuda setempat 123. Halo. Permisi Kak, mau nanya. Untuk yang mau ikut kerja pesiar tapi nggak ada sertifikat pengalaman kerja itu gimana ya biasanya? Soalnya saya lulusan SMA. Terima kasih. Ini tentang sertifikat lagi. Again pertanyaannya mirip kayak tadi. Gimana? Lulusan SMA. Kamu lulusan SMA juga? Iya. Sama. Kayaknya setiap agensi buat kapal pesiar harus pakai ijazah ya. Pengalaman. Iya. Nanti setiap kalian apply pasti diarahin supaya sekolah kayak gitu, pelatihan training kayak gitu. Habis itu nanti dapat sertifikat. Pasti kayak gitu biasanya kalau kapal pesiar. Jadi nggak langsung SMA terus apply. Kayaknya kurang pengalaman juga. Kalau kapal ikan, kapal tanker yang lain nggak tahu gitu. Ini kapal pesiar ya kita ngomongnya, buat kapal pesiar. Gitu sih. Jadi aku saranin ikut pelatihan dulu minimal setahun. Yang kayak kamu LP di mana sekolahnya? LPKKP Wisata Bahari. LPKKP Wisata Bahari Jogja, kayak gitu, sebangsa gitu ya. Habis teori terus langsung praktek itu. Ini tadi jawaban dari kita ya buat pemuda setempat 123 namanya. Next question ini dari @Afrika Sukri. Halo Vika. Ini pertanyaan panjang banget. Halo Kak, aku dari subscriber Kakak. Salam kenal dari Palembang. Halo Palembang. Salam kenal. Kak mau tanya dong, sekitar kapal pesiar boleh nggak Kak? Boleh banget, boleh nanya apa aja. Kak, kebetulan ada kawan aku yang lagi kerja di kapal pesiar di AIDA. Anak AIDA, tempat kakak kerja juga. Mungkin kenal Kak. Iya, namanya siapa ya? Mungkin kita kan namanya, sebutin namanya aja. Terus Kak mau tanya benar atau tidak kalau cowok yang bekerja di sana disediain cewek untuk kesenangan mereka. Oke. Serius, aku ulang lagi. Kak, kebetulan ada kawan aku yang lagi kerja di kapal pesiar AIDA, tempat kakak kerja juga, benar. Mau tanya benar atau tidak kalau cowok yang bekerja di sana disediain cewek untuk kesenangan mereka. Kak, apa itu tergantung dari cowoknya mau atau enggaknya? Makasih Kak sebelumnya, nanti aku like semua deh video YouTube-nya. YouTube kakak. Oh my god. Bener gak? Ini yang cowok nih guys. Ini seniorku nih soalnya. Udah berapa tahun di kapal pesiar. Itu disediain cewek enggak? Kayaknya di setiap perusahaan nggak ada istilah disediain cewek. Suka sama suka kamu menurutku, ya nggak? Kalau ya pacaran maksudnya. Tapi kalau disediain cewek itu lucu sebenarnya.
Siapa yang mau standby buat cowok gitu loh, maksudnya kalau posisiku cewek ngapain standby buat Kayaknya cowok? nggak ada perusahaan Nyediain yang cewek. profesional nyediain cewek. Apalagi di kapal pesiar. Iya. Jadi intinya suka sama suka lanjut, ya nggak ada unsur paksaan. Jadi di sini buat cewek-cewek ini jangan khawatir keselamatan kalian. Selama kalian bilang enggak ya enggak. Kalau kalian Iya. bilang iya ya lanjut ya. Jadi tergantung. Gitu. Nggak ada disediain. Nggak ada perusahaan profesional yang sampai nyediain cewek. Oke, jadi tenang aja buat kalian yang mungkin pasangannya pelaut atau apa. Itu bukan perusahaan kapal kayaknya yang kalau sampai nyediain cewek. Itu Makanya perusahaan yang lain nih. underground. Iya. Underground. Oke, ini buat Vika ya. Jadi ya gitu, tergantung kalian mau enggaknya punya cewek atau pasangan di sini ya enggak. Iya. Gitu. Oke, next question. Yang mana ini bukan nih? Nih dari @simbakmoon88. Halo Simbak Moon. Ini pertanyaan sekolah di mana dulu Kak? Nah, sekolah lagi tanya. Kamu dulu yang jawab. Sekolahnya aku di LPKKP Wisata Bahari, Yogyakarta. Yogyakarta. Iya. Ya, kamu nanti searching ya di Google. Nanti aku kasih itunya. Apa sih tulisannya? Lengkap sekolahnya. Oke, kalau suamiku. Jadi lama sekolahnya berapa lama? Sekolahnya cuma 3 bulan, terus Terus? trainingnya 6 bulan di hotel. Terus langsung bisa apply di Iya. kapal pesiar ya? Iya. Ya itu harus nyoba tapi ya, jangan nggak nyoba interview. Jadi habis lulus tuh langsung nyoba karena pasti ada lowongannya Iya. di agensi, bukan di Alfa Maksa saya, jadi agensi lain. Oke, kalau aku sekolahnya beda, cuman di Jogja juga. Aku di sekolah tinggi pariwisata Ambarukmo Yogyakarta atau Stipram Jogja. Kamu juga bisa searching. Jadi kalau Stipram ini sistemnya waktu aku dulu apply, waktu daftar itu 2011 itu baru ada 2 prodi, yaitu D3 perhotelan sama S1 pariwisata atau manajemen hospitality. Jadi aku ambil yang S1 manajemen hospitality-nya. Jadi tergantung kamu. Sekolahnya 4 tahun. Jadi kamu mau yang cepat, jalur cepat di Wisata Bahari atau yang ngambil gelar dulu di Stipram Jogja, oke? Jadi tergantung kamu. Simbak Moon 88 terserah, oke? Iya. Mana yang terbaik? Nah, mana? Udah. Itu tadi pertanyaan yang terakhir dari Simbak Moon 88. Finally. Oke, so itu tadi pertanyaan kalian yang banyak banget dan lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Buat kalian yang udah nanya, thank you guys. Buat kalian yang pertanyaan belum dijawab, tenang, nanti aku pilihin lagi pertanyaannya, dan nanti kalau ada waktu insya Allah aku yang bikin konten atau Mas Ano yang bikin konten. Oke, itu aja sih. Kamu mau ngasih pesan apa buat teman-teman yang mau join ke kapal pesiar? Mungkin Ya, pesannya kalau niat total ya, kalau niat harus dari total. awal total. Soalnya ya itu Iya, harus bener-bener itulah pokoknya. berjuang. Soalnya memang nggak gampang ya Iya. untuk dapat posisi di kapal pesiar. Tapi kalau kalian berusaha, insya Allah rezekinya ada aja. Oke? Nah. Kalau niat di kapal pesiar, total di kapal pesiar. Jangan Kalau niat setengah-setengah. di tempat lain, boleh, itulah pokoknya. Gitu. Fokus. Iya. Fokus. Oke, nah itu aja guys. So, thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.